Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dengan NIM 8036715. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Jadi ontologi itu yang pertama menjelaskan objek kajian ilmu dan hakikat teoritis dan membahas apa yang dikaji oleh ilmu, baik yang nyata maupun yang abstrak. Jadi intinya, ontologi merupakan kajian yang membahas tentang apa yang menjadi objek suatu ilmu serta hakikat dari realitas yang dikaji. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan seperti apa yang dipelajari oleh ilmu ini dan apakah yang dipelajari itu benar-benar ada atau nyata, atau hanya konsep dalam pikirannya. Dalam ontologi itu, objek kajian ilmu bisa berupa yang pertama, hal yang nyata. Yang nyata itu kayak dapat dilihat, disentuh, dan diukur. Yang kedua, hal yang abstrak. Hal yang abstrak itu tidak dapat disentuh, tetapi kayak dapat dipahami melalui pikiran. Jadi apa sih epistemologi tadi? Jadi epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang cara sesuatu ilmu yang diperoleh, dari mana sumber pengetahuan berasal, serta bagaimana cara memastikan bahwa pengetahuan itu benar. Jadi epistemologi itu menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita tahu sesuatu itu benar dan metode apa yang digunakan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dalam epistemologi ada beberapa hal yang penting, seperti yang pertama, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu bisa dari pengalaman. Terus yang kedua, metode seperti observasi, eksperimen, terus wawancara, sama penelitian. Yang ketiga, uji kebenaran. Uji kebenaran itu tuh kayak apakah suatu pengetahuan bisa dibuktikan, diuji ulang, dan konsisten hasilnya. Contohnya, yang pertama itu kayak kamu tahu air mendidih pada suhu tinggi karena pernah melihat atau mencoba langsung, ya kan? Terus lalu dianggap benar karena bisa diuji ulang hasilnya yang sama. Jadi kayak kalian tuh merebus air itu kan panas, pasti kan kalian kan tahu itu, ya kan? Oke, lanjut yang ketiga, aksiologi. Jadi aksiologi itu membahas nilai etika dan tujuan ilmu. Terus ilmu harus bermanfaat dan digunakan secara bertanggung jawab. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan pengetahuan ilmu. Artinya aksiologi menjawab pertanyaan seperti untuk apa itu ilmu, dan apakah menggunakan ilmu tersebut baik atau justru merugikan. Jadi tidak cukup hanya tahu apa itu ilmu dan bagaimana pendapatan epistemologi, tetapi juga harus dipikirkan manfaat dan dampak kehidupan ilmu seharusnya digunakan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan manusia, serta tidak melanggar norma dan etika. Contohnya, yang pertama, itu mengetahui cara menggunakan media sosial adalah ilmu, tetapi menggunakan harus beretika, seperti tidak menyebarkan hoax atau menghina orang lain. Jadi kalau semisal kalian kan itu toh menggunakan HP itu kan biasanya itu kan ada media AI itu. Jadi disitulah tempatnya. Di situ tuh harusnya tuh nggak cuman memanfaatkan, tetapi kita tuh bisa belajar dengan AI tersebut. Jadi lanjut aja yang keempat. Jadi yang keempat itu keterkaitan antara ontologi, epistemologi, aksiologi, dan yaitu pokoknya yang ketiga jawaban tadi itu tuh saling melengkapi. Jadi ontologi itu menjawab apa yang dikasih,
yang dikaji itu, terus epistemologi itu bagaimana cara memperoleh, dan aksiologi untuk apa yang digunakan. Jadi semuanya itu saling berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam suatu ilmu. Ketiganya berbentuk untuk kesatuan yang utuh dalam memahami ilmu pengetahuan. Jadi ketiga aspek ini saling berkaitan dengan suatu rangkaian atau menjadi dasar penentuan, objek epistemologi menjadi cara untuk memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menjadi pedoman dalam pengetahuan ilmu agar bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Jadi salah satunya tidak ada, makna ilmu menjadi tidak lengkap karena bisa saja kita memiliki pengetahuan tetapi tidak tahu cara mendapatkan secara benar atau tidak bijak dalam menggunakannya. Jadi ketiga aspek tersebut itu adalah emang benar-benar saling melengkapi. Jadi ontologi itu apa yang dikaji, yang epistemologi itu bagaimana cara memperoleh hal tersebut, terus aksiologi itu untuk apa digunakan gitu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.